Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Pertama, saya mohon maaf agak kurang fit, jadi kalau suaranya kurang kencang ya mohon dikasih tahu aja. Yang kedua, kepada Prof. Profesor Dr. Hamka Hasan, sahabat saya, terima kasih sudah memberi ruang nih buat saya untuk bicara di SPS UIN Syahida Jakarta. Saya ini alumni SPS ya, tahun 2009 dulu. Jadi ini seperti berbicara di depan sahabat-sahabat gitu ya. Jadi memang belajar di SPS banyak suka dukanya. Saya juga mohon izin ke Pak Zainal ya. Ya, ini saya bicara duluan bukan berarti saya yang lebih tahu ini. Oke, berapa menit Pak Alvin kira-kira saya bicara? Ya, mungkin bisa antara 15 sampai 20 menit, mungkin Ya. sambil mengalir. Ya. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, partisipan bisa menanyakan melalui chat, nanti akan kita catat dan akan kita tanyakan kepada narasumber seperti itu. Terima kasih. Ya. Oh ya, satu lagi Kang Andi. Ini nggak menyangka saya berjumpa Kang Andi di sini. Selamat Kang, itu paper Akang udah direview, insya Allah lah di conference kita ya hari Senin di Antes, kehadirannya lewat Zoom meeting. Saya akan share PowerPoint ya. Saya akan mulai dari situ. Oke, judul kita kali ini adalah strategi publikasi artikel di Jurnal Nasional Sinta II. Intinya bagaimana artikel kita diterbitkan di Sinta II. Sebetulnya kalau pengelolanya kita kenal lebih gampang gitu. Jadi kalau ditanya trik yang pertama adalah banyak-banyak sahabat dan kenalan gitu. Insya Allah lah lebih gampang. Tapi kita abaikan yang itu ya. Kita cari jalur yang resmi, yang seharusnya. Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, ini saya ada tayangan ya mengenai jurnal-jurnal di Fakultas Usuluddin. Oke, jadi kita mengelola sampai saat ini 6 jurnal, ya. 3 diantaranya sudah Sinta II. Ini ada yang pertama wawasan kakaknya, kemudian kedua religius, ketiga Al-Bayan. Ini masing-masing punya spesifikasi khusus. Kalau wawasan itu untuk di sini ada ya jurnal ilmiah agama dan sosial budaya. Kalau Al-Bayan untuk
pemikiran untuk tafsir Quran, religius untuk studi agama-agama. Kemudian ada jurnal Syifaul Qulub. Nah, ini Sinta 3 untuk jurusan tasawuf. Kemudian ada jurnal Diroyah, ini masih Sinta 4, lagi sedang diajukan ke Sinta 2. Ini Jakpi sedang dalam proses akreditasi. Mungkin tambah lagi satu lagi Prof Hamka, nanti ada jurnal untuk mahasiswa. Jadi totalnya yang kami kelola ada 7 jurnal. Oke. Nah, bagaimana triknya supaya jurnal kita diterima ya? Pertama itu ya harus tentukan tema dulu. Gitu. Nah, tema ini harus sesuatu yang Anda sukai, harus sesuatu yang Anda kuasai. Jadi kalau misalnya kita sukanya di tafsir, misalnya ya sudah temanya berarti tafsir. Kira-kira tentang apa gitu. Kalau kalau sukanya di pemikiran ya tinggal ditentukan lah bahwa kita bahasnya pemikiran. Sesudah ketemu temanya, kemudian pilih jurnal target gitu. Jadi ada jurnal target itu jurnal yang kira-kira skupnya sesuai dengan tema yang kita pilih ya. Lalu baca 3-4 artikel dari jurnal itu untuk memahami untuk merasakan itunya gaya dari jurnal materi tersebut untuk ya. Kemudian pelajari gaya selingkuhnya, dan kalau nanti nulis jangan lupa kutip 3-4 artikel dari jurnal target. Kalau nggak dikutip biasanya dilemparin itu jurnal artikel kita ya. Oke, selanjutnya ini kalau di kita yang pertama ditentukan tuh tujuan penelitian ya. Jadi tema itu diturunkan ke tujuan penelitian. Ini tujuan penelitian ini penting gitu. Kita nulis tujuannya apa? Nah, itu dulu. Kalau di UIN Bandung di Usuluddin begitu. Tujuan ini harus ditulis dalam kalimat sempurna, misalnya penelitian ini bertujuan untuk membahas titik-titik gitu ya. Jadi ini yang pertama, tentukan tujuan ya, tujuan penelitian kita. Ini contohnya, misalnya ini tulisan terbaru saya dengan Ibu Irma dan mahasiswa kami Pak Saudara Yusef. Kita awali abstrak kita dengan tujuan. This research attempt to build new model of semantic analysis. Ya. Jadi ini diawali dengan tujuan. Selalu mulai penelitian kita dengan tujuan. Nah, setelah tujuannya ditentukan, buat hipotesis awal. Jadi misalnya kalau tadi tujuan saya adalah membuat metode semantik alternatif selain Ijutsu, karena semua orang sekarang modelnya Ijutsu. Ya udah, kita bikin hipotesis ada model lain semantik Al-Quran selain semantik Ijutsu. Gitu. Jadi kita bikin. Ini nggak mungkin ini metode satu-satunya, pasti ada metode lain. Kalau belum ada kita cari, kita bikin. Gitu. Oke, itu langkah kedua, bikin hipotesis. Langkah ketiga, ajukan pertanyaan. Ya. Mula-mula boleh pertanyaan utama dulu, pertanyaan utama ya, pertanyaan gede. Lalu turunkan menjadi 3 pertanyaan lain. Misalnya kalau dalam kasus tadi penelitian saya, pertanyaannya adalah apa semantik, bagaimana semantik Al-Quran model Ijutsu. Kemudian pertanyaan ketiganya, mungkinkah membangun semantik Al-Quran alternatif. Lalu turunkan masing-masing pertanyaan ini menjadi 3 pertanyaan lebih kecil lagi. Ya. Sehingga kemudian pertanyaan itu akan membentuk ini kerangka pemikiran seperti ini. Jadi ini pertanyaan pertama, ini sub pertanyaan ada 3 di situ. Kemudian di pertanyaan kedua ini ada sub pertanyaan lagi di bawahnya ada 3. Ini pertanyaan ketiga ada sub lagi di bawahnya, ini kesimpulan gitu. Nah, dari yang ditulis di sini kata kuncinya, ya, kata kuncinya misalnya semantik gitu. Pertanyaannya apa itu semantik gitu. Kemudian mungkin di sini sejarah semantik gitu. Bagaimana sejarah semantik gitu.
dan seterusnya ya. Kalau itu rujukannya penelitian saya tadi. Oke, setelah begitu tugas kita cari referensi ya, untuk setiap pertanyaan ini cari referensinya dan ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi tulis cari di Google Scholar kata kuncinya misalnya semantik, ketik semantik. Nanti berapa artikel yang muncul ditulis di sini artikelnya, kemudian dibaca, setelah dibaca hasil bacaan kita ditulis di sini. Jadi tidak akan hilang lagi. Nah, setelah itu dari hasil bacaan itu kita akan tahu bahwa ada sesuatu yang kurang dari penelitian terdahulu. Itu yang akan menjadi novelty kita, akan menjadi kebaruan kita gitu. Kalau tanpa literatur review susah kita mau mau memperkenalkan satu ilmu atau pengetahuan yang baru kepada orang lain melalui jurnal. Lalu setelah semua proses itu selesai, sampai literatur review, baca gitu. Jadi kalau ada tadi 9 pertanyaan, satu pertanyaan 3 jurnal, ya 3 kali 9, 27, berarti 30 jurnal lah kita baca. Maka tulislah pendahuluan. Ini pendahuluan ini sangat penting karena editor jurnal sebelum baca isinya, baca abstrak dan pendahuluan. Jadi kalau pendahuluannya kacau, itu tidak akan dilanjutkan karena capek gitu. Banyak sekali artikel masuk, ya udah kita abaikan gitu. Jadi pendahuluan ini penting. Nah, apa yang ditulis di pendahuluan? Ada 4 yang harus ditulis ya. Dan 4 itu adalah hasil dari langkah-langkah pertama yang kita lakukan. Itu tulis alasan latar belakang, alasan kenapa kita suka topik itu. Kemudian tulis bagaimana literatur reviewnya, tulis bagaimana kerangka berpikirnya, tulis hipotesisnya, tulis pertanyaan penelitiannya, tulis tujuan penelitian yang kemudian akan menjadi novelty ya, kebaruan dari penelitian kita. Lalu kadang-kadang kita juga disuruh nulis metode, ya tulis aja. Tapi upayakan nggak lebih dari 5 paragraf. Ya, tulis metode apa yang digunakan dan lain sebagainya. Tulislah gitu. Sesingkat mungkin, selugas mungkin. Lalu lanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan itu menjawab 9 pertanyaan tadi. Kalau mau tambah misalnya 12 pertanyaan atau lebih ya gitu. Tapi minimal 9. Kenapa 9 ya? Kalau kita punya 9 paragraf minimal buat conference bisa lah gitu. Dan terstruktur gitu. Jadi misalnya paragraf pertama saya tadi tentang semantik itu adalah menjawab apa itu pengertian semantik. Saya jawab dengan tulisan-tulisan dari jurnal. Kemudian paragraf keduanya sejarah semantik. Saya jawab juga dengan tulisan-tulisan di jurnal bahwa sejarah semantik begini gitu. Itu biasanya cukup untuk 9 pertanyaan ini cukup untuk membuat satu artikel. Lalu sederhana setelah itu tulis kesimpulan ya. Kesimpulan itu adalah jawaban dari hipotesis kita, dari pertanyaan besar kita. Benar nggak bahwa ada alternatif bagi ada temuan baru seperti yang kita tanyakan di awal gitu. Kalau dalam kasus saya berarti benar nggak ada alternatif bagi semantik Ijutsu gitu. Dan saya menyimpulkan ada. Saya kasih nama semantik Daria, tapi ditolak sama editor Al-Quds. Katanya Daria itu nggak terkenal. Ya memang belum terkenal karena Daria itu singkatan Darmawan Riani. Akhirnya kita ganti ikut ke pengelola jurnal menjadi semantik ensiklopedik. Jadi syarat lain adalah ya nurut sama editor jurnal. Walaupun kita sesama editor jurnal, merasa sempurna dan lain sebagainya, kalau disuruh ganti sama editor jurnal ya ganti gitu. Saya sama Bu Irma ya ganti akhirnya, ganti judul gitu ya. Nah, setelah itu baru susun abstrak. Abstraknya harus memukau dan harus ada 4 hal dalam abstrak. Tujuan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Ya. Gitu itu aja.
tujuan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan. Ini contoh dari tulisan dekan kami, ini contoh tulisan saya. Tujuan, metode, temuan, kesimpulan. Oke, lalu terakhir bikin judul yang menarik gitu. Kalau judulnya menurut pengelola jurnal nggak bagus ya ganti aja, seperti yang tadi saya contohkan. Terakhir submit. Submit itu yang pertama harus percaya diri. Kalau ingin terbit di Sinta 2 ya pertama harus submit. Kalau nggak submit cuma dipikirin, ragu-ragu, bener bisa nggak akan terbit-terbit. Ya. Yang kedua, yang ketiganya sabar, meladeni koreksi-koreksi dari reviewer, tekun, telaten, sukses. Nah setelah sukses rayakan gitu. Paling tidak kayak saya tadi udah terbit nih bulan ini November, saya tunjukin lah sama Bapak Ibu sekalian di forum ini gitu. Jadi hitung-hitung selebrasi. Nah, apa yang saya sampaikan itu bisa Bapak Ibu temukan di link ini ya. Kelas menulis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini adalah karya dari dekan kami, Dr. Wahyudin Dharma Laksana. Dan semua yang saya sampaikan adalah berkah ilmu dari beliau. Begitu pula para pengelola jurnal ikut di Fakultas Usuluddin ikut panduan ini. Jadi kalau mau submit artikel di jurnal-jurnal Fakultas Usuluddin UIN Bandung ya silakan klik link ini, kemudian dilihat, dibaca gitu. Kira-kira isinya seperti yang tadi saya sampaikan, sederhana, mudah. Hanya butuh ketekunan saja untuk menulis gitu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Begitu Prof, mohon maaf, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.